Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Mubarok, prodi PAI kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang realisme Aristoteles. Riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira pada semenanjung Kalkidiki dan di Tracia pada tahun 384 sebelum Masehi dan meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter istana Raja Makedonia, Amintas, yang bernama Mason. Selama hidup Aristoteles diasuh oleh ayahnya langsung sehingga perhatiannya tertumpah ruah akan ilmu-ilmu alam. Aristoteles ketika umur 18 tahun dikirim ke Akademi Plato dan di sana belajar pada Plato. Karya terbesar Aristoteles yaitu filsafat, etika, negara, logika, metafisika, dan lainnya. Dalam ilmu filsafat, Aristoteles dinobatkan sebagai bapak logika. Karya Aristoteles sebanyak 36 buah, terbagi dalam 4 bagian yaitu logika, fisika, metafisika, dan etika. Menurut Plato, realitas tertinggi adalah apa yang kita pikirkan dengan akal kita. Sedangkan menurut Aristoteles, realitas tertinggi adalah apa yang kita lihat dengan indera mata kita. Lanjut ke ontologi metafisika Aristoteles. Buah pemikiran filsafat disusun secara sistematis dan dikelompokkan ke 8 bagian. Yang ke-1 adalah logika, kedua filsafat alam, ketiga psikologi, yang keempat biologi, 5 metafisika, 6 etika, 7 politik dan ekonomi, yang 8 retorika dan poetika. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan dan bukan sekadar akal yang masuk dalam kesadarannya oleh pendengaran dan penglihatannya. Namun justru akal itulah yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Karena itu menurut Aristoteles pada manusia tidak ada idea bawaan. Aristoteles adalah seorang ahli biologi, seorang yang sangat empiris, percaya pada hal-hal natural dan real. Bagi Aristoteles, psikologi adalah ilmu tentang jiwa, soul. Jiwa menjadi bagian vital dan individu, mengarahkan perkembangan organisme dan mengaktualisasikan organisme menjadi eksistensinya yang sekarang. Dalam hal ini Aristoteles berbeda pandangan dengan gurunya yang memisahkan ide, atau yang dalam konsepsi Aristoteles dapat disamakan dengan soul dan materi. Bagi Aristoteles, soul dan materi tidak dapat dipisahkan. Materi tidak berarti tanpa soul. Lanjut ke teori pengetahuan. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam metode rasional deduktif dan premis 2 pernyataan yang benar dibuat konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dalam kedua premis itu. Inilah silogisme yang merupakan fondasi penting dalam logika, yaitu cabang filsafat yang secara khusus menguji keabsahan cara berpikir. Aristoteles menegaskan bahwa ada 2 cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Aristoteles menempatkan filsafat dalam suatu skema utuh untuk mempelajari realitas. Studi tentang logika atau pengetahuan tentang penalaran berperan sebagai alat untuk sampai kepada pengetahuan yang lebih mendalam, untuk selanjutnya diolah dalam teori yang dibawa kepada praktek. Aristoteles mengawali serta mendorong kelahiran banyak ilmu empiris seperti botani, geologi, ilmu kedokteran, dan tentu saja fisika. Etika Aristoteles. Yang ke-1 ada kebahagiaan sebagai tujuan. Manusia sudah memiliki perasaan seiring kebahagiaan yang ada. Tugas etika adalah mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan eudaimonia. Filsafat bermaksud praktis dan bukan teoritis. Yang kedua ada kebahagiaan menurut isinya. Hanya pemikiran yang disertai
dengan keutamaan dalam membuat manusia menjadi bahagia, dan ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Supaya manusia sungguh-sungguh bahagia, perlu juga bahwa dia merasa senang dalam menjalankan kebahagiaan. Manusia baru boleh disebut bahagia jika ia dapat menjalankan pemikiran yang disertai keutamaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kebahagiaan adalah keadaan manusia yang bersifat stabil. Yang ketiga, ada ajaran tentang keutamaan. Aristoteles mengatakan bahwa kita memperoleh keutamaan dengan berlaku baik. Ia mengakui bahwa ratio mempunyai peranan terpenting dalam membentuk keutamaan diri. Yang keempat, ada Aristoteles berpendapat bahwa hidup ideal adalah hidup sebagai seorang filsuf. Alasannya karena hanya seorang filsuf yang dapat mengetahui kebenaran dan kebijaksanaan. Dan mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.